Skanusa Podcast. Nggak cuman ngobrol asik. Halo semua, jumpa lagi dengan Skansa Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau lulusan dari luar negeri dan beliau juga salah satu guru Mandarin di sekolah kami. Maka panggilannya nanti Lause ya. Kita sambut Lause Amanda. Halo Lause. Gimana kabarnya, Se? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Lause, ini nanti kita temanya ngosik ya, ngobrol asik. Oke. Jadi nanti saya tanya-tanya aja tentang apa ya? Ya karena lulusan luar negeri ya, tentu saya ingin bertanya supaya menjadi gambaran buat teman-teman semua pemirsa di rumah maupun dimanapun berada. Kalau gambaran kuliah di luar negeri itu bagaimana gitu ya? Oh, kalau boleh tahu, Lose kuliahnya di mana ya dulu ya? Saya dulu kuliah di Huazhou University, itu di kota Xiamen, di China. Wah, di China ya. Kebetulan pas nih. Kebetulan nih China ini lagi lagi Hype banget menguasai ya. ya. Iya, lagi hype banget. Lagi hype banget nih mobil-mobil sekarang listrik banyak kan dari China ya. Oke. Betul. Lause tuh gimana tuh Lause ceritanya ketika punya pemikiran tuh kapan Lause mau kuliah di China itu? Apakah dari SD sudah berpikir nih, wah besok kalau saya gede mau kuliah di China atau gimana itu? Kita apa ya istilahnya ya titiknya tuh gimana ketika oh ya ini saya harus ke China ini. Hmm. Kalau saya sendiri sebetulnya dari SMP ya. Awalnya itu karena lihat saudara saya juga ada yang dapat beasiswa gitu, Pak. Oh berarti Nah, beasiswa pinter ini, iya. Jadi pinter waktu ini. itu saya lihat saudara saya dapat beasiswa, terus bisa kuliah di sana, terus kayak sepertinya menyenangkan ya gitu kan, bisa dapat pengalaman baru gitu. Kenapa enggak gitu kan buat belajar di luar gitu. Oh berarti Mhm. dari SMP itu Lause sudah mempersiapkan belum untuk maksudnya oh ya saya kakak saya kan di China nih apa apa aja sih yang saya siapkan di China itu sama Lause siapkan dari SMP berarti ya. Iya, jadi karena ada satu minat juga di bahasa Mandarin gitu, jadi dibantu juga oleh gurunya gitu, oleh lause saya juga dulu gitu untuk mempersiapkan gitu. Jadi nanti bilangin, nanti kalau mau ke sana prepare-nya perlu tes HSK seperti itu. Jadi mulai dibimbing gitu. Oh oke terus Lause sekolahnya SMA ya terus Ya, lulus ya kan terus seleksi ada seleksinya nggak Lause untuk bisa ke iya China itu ada. Jadi dari kampusnya sendiri yang menyeleksi berkas-berkas yang dikumpulkan seperti itu. berkas saja ya berkasnya apa aja tuh Lause kalau boleh tahu yang maksudnya yang apa ya yang utama ya. Yang dibutuhkan utamanya ya, yang perlu di-prepare agak lama itu mungkin HSK gitu. HSK itu kan seperti tes. Kalau kita taunya mungkin TOEFL, TOEIC dan lain TOEFL ya. sebagainya itu ya, ya. Jadi versi Mandarinnya lah gampangnya gitu ya. Dan sekarang HSK itu sudah cukup banyak yang familiar harusnya ya dibanding zaman dulu-dulu mungkin nggak terlalu banyak terdengar gitu. Selain itu mungkin ini sih untuk esai. Jadi esai untuk kenapa kok mau ngambil jurusan ini gitu kan. Lalu karena yang saya ambil jurusannya adalah pendidikan Mandarin, jadi harus menuliskan juga rencananya apa gitu, plannya. Essay itu kayak itu ya berarti ya kayak proposal atau gimana ya kayak Seperti karangan gitu, Pak. oh karangan Jadi berarti kita tulis karangannya, iya, jadi karangan yang secara lebih rapi lah, yang lebih tertata. Jadi dari awalnya kenapa kok mau kuliah ini, terus nanti apa yang pengen dipelajari di sana harapannya, terus nanti harapannya setelah dapat ilmu dari sana diterapkan di Indonesia gitu kan, balik itu apa aja yang mau dibagikan, yang mau diajarkan gitu kan, plannya apa nanti sebagai guru, kurang lebih seperti itu. Lose inget nggak yang ditulis Lose itu utamanya di waktu isi Kalau essay itu kalau inget detailnya ya nggak enggak apa ya, bukan cuma besarnya aja iya, cuman supaya teman-teman itu nanti oh isi itu ini yang diisi iya kurang lebih kalau intinya sih menyampaikan yang tadi saya sampaikan itu ya. Cuman kalau saya sendiri pengennya sih waktu ke China tentu belajar bahasanya satu, karena di saat itu memang bahasa Mandarin mungkin nggak serame sekarang sekarang ya kalau sekarang udah rame peminatnya. ya Iya, sekarang udah rame banget gitu. Dan karena banyak yang merasa butuh, jadi mulai banyak belajar gitu kan. Tapi waktu itu ya saya merasa ya bahasa Mandarin ini punya nilai jual juga pastinya akan kepake lah ya namanya bahasa gitu kan. Jadi itu satu. Lalu selain itu saya juga pengen belajar soal budayanya sana gitu. Pengen tahu
gimana sih kebiasaannya, apa yang beda dari Indonesia. Indonesia. Iya, gitu. Kurang Nah, lebih itu. terus lo seleksi tuh ya, seleksi Mm-mm. terus pengumuman ya, Iya, pengumuman terus diterima. iya, Terus lo berangkat ke sana berarti iya ke betul, China ya. betul. Gak takut lo sendiri apa ada temannya yang waktu ke sana? Kebetulan kalau dari satu sekolah yang sama, saya ada teman saya satu sih. Jadi memang Oh, waktu itu, berdua ya berarti ya. heeh, heeh. Jadi kami tapi kumpulnya tetap di Jakarta baru ketemu bareng sih, karena yang dari Semarang ke Jakarta itu berangkatnya sendiri-sendiri gitu. Oh, dari Jakarta nanti ada yang dari Iya betul, lain ya. heeh. Jadi Oh, dari banyak daerah gitu di Indonesia. Jadi ada yang dari luar Pulau Jawa juga gitu kan. Ada banyak teman-teman yang dari daerah lain. Nah, terus kami berkumpul di Jakarta, airportnya, di ya airport di Jakarta. airportnya betul. Belum kenal ya waktu itu ya. Belum. Terus kenalan di situ ya. Iya, jadi di situ baru oh tahu nih dari daerah mana gitu kan, namanya siapa gitu. Jadi itu juga nambah relasi sih gitu. Terus langsung ke China, langsung ke itu, langsung ke kotanya berarti. Atau Iya betul. Waktu oh itu berarti apa direct flight. Jadi langsung. langsung ya berarti Iya. ya. Langsung ke kotanya, terus yang ngaren siapa setelah itu? Ada gimana ya, maksudnya kayak biru kalau Iya, travel kan iya. ada birunya ya. Heeh. Kalau yang dari Indonesia itu ada satu lembaga yang Agent ya. menaungi ya gitu Hmm. ya. Eh setelah sampai sana juga kami dibantu sama kakak-kakak kelas gitu sih, Oh, diarahkan. kakak kelas yang dari Indo Betul. mengarahkan ya. Iya, jadi Termasuk diarahkan. nanti setelah ini asramanya di mana gitu Betul, ya. diarahin arahnya ke sini, kemana, terus nanti kalian harus apa gitu kan. Termasuk waktu ngurus beberapa hal di sana, beli barang-barang, itu semua juga waktu itu dibantu sama kakak kelas Oke, gitu. baik. Oke. Nah, terus Lose kan sampai tuh di sana, Mm, sudah tuh dapat tempat tinggal ya berarti ya. iya, Terus mulai perkuliahan ya. iya. Itu Lose sampai di sana itu gimana bahasanya sudah oke atau belum? Maksudnya sudah kayak Sudah ngomong fluent biasa, apa sudah lancar apa sudah belum lancar gitu apa ya. belum? Kalau saya dulu itu jadi mungkin banyak yang regulasinya agak berbeda sama sekarang gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau ada rencana untuk apply ke Taiwan atau ke China gitu kan. Mungkin ada beberapa regulasi yang berbeda dari ini kan sudah berapa tahun lalu gitu ya. Kalau angkatan saya dulu itu HSK belum wajib sama HSKK gitu. Jadi HSK kan itu yang tes listening, writing dan reading gitu ya. Jadi baca, tulis dan dengar. Dengar. Kalau HSKK itu pelengkapnya gitu ya. Satunya itu untuk speaking, khusus untuk speaking gitu, Pak. Nah, Oh, karena saya dulu itu tesnya cuman HSK aja, jadi memang agak kurang terasah mungkin ya dari ininya, speakingnya jadi gitu. pelatihan di Indonesia masih Iya, masih jadi kurang mungkin oke. kalau baca lumayan lah gitu, baca, tulis, Baca tulis mendengarkan masih mendengarkan oke tuh ya. lumayan. Iya, tapi waktu suruh ngomong, gitu, mulai udah, gitu kan. Nah, tapi itu memang butuh waktu sih, butuh waktu untuk pembiasaan. Tapi cepat kok, kurang lebih paling sekitar sebulan itu sudah mulai nangkep lah minimal orang sana ngomong apa gitu, orang Sumba. Langsung perkuliahan itu berarti tidak ada. Kalau saya pernah dengar-dengar kan ada kampus yang sebelum kuliah asli, maksudnya kuliah perkuliahan Iya, yang bahasa Mandarinnya itu mm-mm. ada kayak pelatihan bahasa dulu Oh satu, iya, satu tahun kayak heeh, intern 1 tahun itu. Kalau iya. saya mengalami itu ya. Kalau saya enggak, karena jurusan saya kan pendidikan bahasa Mandarin. Memang dari awal tahun itu diajarin dari basic lagi, tapi bahasa pengantarnya sudah full Mandarin, Oh, gitu. sudah full Mandarin berarti Mhm. langsung kuliah ya. Iya, anggapannya langsung kuliah, tapi memang materi yang diajarkan itu dari basicnya Mandarin banget gitu. Jadi dari pelafalan, kalau pernah belajar ada Pogo, Movo, cara nyebutinnya, goresan, hanse, dari kosakata yang paling awal dari salam dan lain sebagainya itu memang kayak ngulang di situ. Oh, Karena ya mereka juga pengennya guru harus paham banget dari dasar kan mestinya iya, gitu iya, ya. Jadi iya. diulang dari awal Diulang gitu. dari awal Mhm. ya. Tentu dasarnya udah ada kan kan. Losok sudah belajar Mandarin di Iya, Indonesia kan. tapi fun fact-nya adalah sudah pernah belajar itu tetap beda ternyata Pak. Jadi bedanya kenapa? Karena mungkin ya selama di Indonesia yang kita dengar tuh biasanya logat orang Indonesia ngomong. Oh iya ya. Iya, terus Logatnya memang beda ya. iya jadi karena sana kan mesti lebih 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 jelas, lebih kental lah ya Iya. logatnya dibanding orang Indonesia yang ngomong Mandarin kan gitu. Mungkin ya tetap adalah banyak orang Indonesia juga yang bisa niruin logatnya orang sana. Tapi mostly ya ya dengan Ad- bahasanya itu masih kayak Ada Indonesia. perbedaan Iya pasti iya itu betul pasti ada. betul. Ya kayak Heeh. gitulah, kayak orang luar negeri kalau sudah ahli bahasa Indonesia tetap
pasti ada perbedaannya tetap iya bisa. logatnya tetap Ya. beda, iya betul. Nah, terus juga kalau di Indonesia mungkin memang dulu banyaknya latihan baca tulis kalau di sekolah gitu kan. Jadi untuk listening kalau audio yang benar-benar mendetail seperti sampai pelafalan gitu tuh memang kalau saya sih dulu mungkin masih agak jarang dapat gitu ya. Nah, ternyata di sana coba dari awal pun nilainya juga awal-awal ya beberapa bagian itu masih kesulitan gitu. Jadi tetap belajar lagi lah Belajar lagi. gitu. Kuliahnya berapa tahun ya langsung kalau di sana ya? Saya 4 tahun karena S1. Oh, sama kayak Indonesia berarti ya? Iya, sama. Ada skripsi juga berarti? Ada. Oh, kalau skripsi penelitiannya gimana berarti kalau di sana? Sekolah juga? Iya, bisa ke sekolah atau itu skripsi itu dulu ada beberapa pilihan gitu sih, Pak. Mau tentang pendidikan, mau tentang budaya, tentang tata bahasa gitu. Jadi ada beberapa opsi, Oh, bebas mau yang mana gitu. ada KKN juga ya? Kalau di Indonesia kan ada KKN tuh ya? Iya, kayak magang gitu berarti atau Iya, magang ya ya, magang. kalau di univ saya sih nggak ada, tapi beberapa kampus lain ada yang ada kok. Jadi beda-beda. Kalau KKN itu kan istilahnya pengabdian masyarakat ya kita. Jadi Ya, meskipun saya guru matematika, nanti ketika KKN juga di sana ikut masyarakat mhm. programnya apa gitu. Iya iya iya. Ya kayak magang, cuman kalau magang kan sesuai dengan Oh jurusan iya kita ya. betul sih ya. Tapi Kalau di dulu kampus Cialose nggak ada ya? nggak ada atau mungkin ya dulu karena saya tuh angkatan COVID sih Pak. Jadi mungkin karena setelah 2020 sampai 2023-an itu kan masih COVID, masih masa COVID. Jadi online pembelajarannya. Online dan ujungnya itu waktu sudah tahun ketiga atau tahun keempat itu hybrid. Jadi ada yang teman-teman yang balik di kelas tapi gurunya sambil online juga gitu buat teman-teman yang nggak Oh, bisa. hybrid ya. Iya, jadi heeh. Tapi kan posisinya Loser di China sana kan berarti kan? Ya waktu COVID saya pulang. Oh, Covid pulang. Ayo Gitu. kembali lagi ya ke sana ya? Pas Eh, wisuda gitu? saya kemarin nggak balik, tapi ada teman-teman yang balik gitu sih. Oh, Mm-mm. waktu di sana berapa lama Loser di sana? Cuma dapat 6 bulan Oh, kemarin. iya, iya. Wah, Sayangnya cuman lumayan lah ya 6 bulan ya. ya tapi lumayan sih 6 bulan. Lumayan. 6 bulan itu sudah belajar banyak banget dan udah dapat teman, dapat pengalaman itu sudah banyak banget. Ya nggak bayangin kalau bisa 4 tahun full di sana juga pasti Pasti lebih jauh banyak lebih ya. banyak betul. Gitu. Di sana makanannya gimana? Enak. Enak ya? Oh, Pasti karena ya. karena Loser ya nganu ya sudah terbiasa makanan sana ya di Indonesia ya atau gimana? Waktu awal memang ada apa ya, perlu Penyesuaian. penyesuaian juga sih, karena kalau yang di daerah selatan, karena di kota Xiamen itu kan daerah selatannya China anggapannya gitu ya. Itu memang biasanya masakannya lebih hambar gitu, jadi nggak sekuat rasa yang kayak di Indonesia gitu kan. Jadi awal-awal tuh banyak banget teman-teman yang nggak sanggup sambel Oh, botol saus gitu bawa kan, botol saus saus sambel gitu. pun itu dibawa-bawa dan cuma dalam berapa lama sudah habis gitu. Jadi saking ini mungkin karena belum biasa, tapi lama-lama Biasa ya. ya mulai ada, oh ada rasanya kok gitu. Ya, ya karena dibiasakan rasanya segitu Iya ya dia iya akan menyesuaikan. iya betul. Oke. Kalau harganya gimana? Mahal nggak makanan-makanan di Kalau sana? harga di kantin ya, karena saya seringnya waktu itu makannya masih di kantin gitu Kantin ya. kan. Biar ngirit ya, anak asrama gitu kan. Nah, di kantin sih masih terjangkau kok. Kalau misalkan dirupiahkan lah kalau kayak kita kalau misalkan saya makan bakmi Jowo Leno gitu misalkan ya itu kan 15.000 16.000 ya. Kalau Iya, di sana berarti gimana? kurang Range-nya? lebih sama sih kalau misalkan beli ambil yang nasi dan lauknya satu atau lauknya dua itu paling nggak sampai 20.000 tetepan. Kalau dirupiahkan ya sampai Iya, 20.000 ya. Oh tetap berarti ya sekitar masih 15 sama ya. ya biaya hidupnya Iya, ya. kurang lebih iya. Tempat tinggal juga masih sama asramanya Iya, biayanya. jadi asrama saya gratis asramanya kemarin. Kalau misalkan bayar nih, Oh iya, kalau misalkan bayar biaya berapa harusnya ya? harusnya mungkin kurang lebih sama kali ya. Sama ya, 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Ya mungkin kalau kayak ngekos apa di sana gitu ya. Oh iya. Mm. Oke, kurang lebih sama ya di China sama di Indonesia mungkin ya. Kalau di Semarang kan ya kita ini ya tahu sendiri maksudnya aksesnya kemana-mana kan udah ada Ya, jalurnya. Cuman kayak saya mau ke Kampung Kali misalkan saya harus naik apa, jadi saya bingung misalkan saya nggak bawa motor. Kalau di sana akses dari satu tempat ke tempat lain, tentu lo nggak pakai motor dong di sana kan? enggak. Ya maksudnya bawa enggak ya. Di sana saya juga enggak beli alat transportasi apapun. Contoh kan Memang ada boleh kakak kelas ada yang beli kayak sepeda beli. listrik gitu sih. Oh, Tapi ya ada yang belinya second, ada yang beli baru gitu baru. ya. Tapi
Tergantung lah. Kalau saya sejauh kemarin itu ya, selama di sana itu jalan kaki itu yang paling murah dan paling sehat gitu. Jalan kaki, tapi di sana itu alat transportasi umumnya itu Sudah oke ya. jadi Bisa memang di kemana-mana gampang. mana-mana ada, betul. Jadi mau ke sini nih, oh ya berarti kita tinggal buka map, karena kan mungkin nggak hafal jalan banget ya. Buka map terus nanti dia bisa kasih lihat kan jalur tercepat gitu dari ini ke sini naik ini dulu misalkan. Misal nanti harus transit naik, misal ganti pakai MRT gitu kan. Awalnya pakai bis terus ganti MRT ya bisa juga nanti dia kasih lihat MRT-nya ambil yang lain berapa, yang ke arah mana nanti turun di mana. Gitu. Oke. Jadi praktis sih. Masih pakai uang kertas ya di sana ya? Misalkan Uang beli, cash ya. ya, Kalau di sana udah jarang banget pakai uang cash. cilok itu ada nggak? Cilok, Siapa tahu aja ya. kayaknya ini pasar yang bisa dibuka di sana lumayan. Cilok gak pernah lihat sih kayaknya. Terus jajannya apa kalau di sana kan? Ini ada cilok, ada batagor. Iya, kalau cemilan banyak sih. Kalau yang anak-anak Indonesia yang di kampus saya ya suka jajan itu belinya yang kayak ayam, kayak cipa itu apa ya nyebutnya ya. Ayam yang Ayam, nggak pakai tulang itu yang gede dagingnya. ya itu bukan Krem, gitu-gitu. itu bukan cemilan, itu namanya makan besar itu. Tapi kan nggak ada nasinya. Ya Oh cemilan gitu. bisa dicemil juga. Oh, maksudnya kayak siomay, kayak Oh, apa kalau ya? dimsum gitu-gitu ya ada sih. Oh, Kurang lebih. juga Ya, sama ya harganya sama ya. Kisarannya yang kisarannya 5.000, sama. 10.000 gitu ya. Tapi banyak ya yang kalau istilahnya UMKM UMKM atau lumayan street sih. food ya. Iya, kalau di tempat saya itu kebetulan di namanya Hoji ya gitu kan. Hoji itu Oci. jalan belakangnya sekolah gitu tuh Iya. dia satu deret isinya banyak makanan Oh, semua. banyak Iya. makanannya. Itu yang jual ada orang Indo ya? Enggak, Nggak tapi ada. ada orang orang China asli yang dia bisa beberapa bahasa karena paling enggak dia bisa jualin mau kepiting gitu kan, mau Oh, karena iya tahu. karena dia Karena tahu tahu. pasarnya di situ orang Oh, luar istilahnya negeri ya ada teman-teman orang saya. Indo juga. Iya, teman-teman saya kan soalnya juga orang luar negeri semua. Jadi enggak Kayak yang di Bali kan banyak yang bisa bahasa Inggris tuh ya kan? iya betul. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mereka bahasa Mandarin pun mungkin beberapa bisa gitu kan penjualnya. Gitu, ada yang kayak gitu. Cuman kalau penjual yang orang Indonesia sih waktu itu belum nemu kali ya, harusnya ada lah. Gitu. Belum pernah ke tempatnya. Gitu. Oke. Terus lulus nih ya Rose ya. Ya, Itu kan ya tentunya serangkaian proses kuliah ya tentunya ya. ya. Gimana kuliahnya susah atau mudah sih? Misalkan nih saya Susah. saya ceritakan gambaran ya kalau Ah, saya pas misalkan bimbingan skripsi atau bimbingan tesis gitu kan, saya harus menemui dosen bimbingan gitu. oh iya. Ya mungkin beda zaman juga ya kalau sekarang kan ada online juga ya. Ah, Kalau dulu saya nggak bisa, saya harus benar-benar menemui janjian gitu dan susah iya, sekali. dan belum tentu dosennya selalu bisa ya. Dia kayak saya itu kayak pengen ketemu malaikat siapa itu susah sekali ya kan. Ketemu para nabi. Iya. Kalau dosen sana gimana, Sa? Ya nyebutnya kan dosen juga ya kalau sana. Iya, kalau kami manggilnya tetap lause ya, tetap guru. Oh, Cuman nggak usah memang ya, jabatannya pasti dosen dosen. gitu, karena kan ngajar kuliah. Kalau saya dulu sih, eh, kalau yang dosen pembimbing saya ya, nggak susah sih. Gampang ya? Tapi memang harus janjian dulu dan cocokin jadwal pasti gitu. Ya. Malah kadang dosennya yang follow up duluan, gimana kalian udah sampai mana progresnya, mana yang susah, terus ini kayaknya mending diginiin gitu. Tapi mungkin beberapa dosen ya tetap kita kan nggak tahu, nggak bisa ngomong secara Global. global. Iya. Mungkin ada yang hampir mirip lah gitu ya Oh, hampir model-model. sama ya sebenarnya ya. Iya, Mirip-mirip aja ya. iya, Di Indonesia juga sama, tidak semuanya susah disentuh. iya betul. Ya, Ada beberapa yang beberapa yang oke bisa juga. juga ya. Yang aware sama mahasiswanya, nanyain mahasiswanya, kamu sampai mana kalau udah bimbing itu ada juga. Ada Iya. yang terserah lah, kamu meh Kalau lulus kamu ya. butuh, Kamu rak karepuan gitu ya iya, istilahnya. iya, Kembali Indonesia terus Lose mengajar Mandarin ya Lose ya. betul. Tentunya ya karena Lose sudah tinggal di sana ya meskipun beberapa bulan tapi kan kuliahnya ambil ilmunya dari sana. Tentu banyak hal baru ya yang bisa dibagi di Betul. Indonesia itu ya, Iya. terutama di SMK Nusa Tenggara 1. Oke, harapannya Lause di depan terhadap bahasa Mandarin gimana ini untuk generasi yang ini sekarang ini pengennya wah semuanya bisa bahasa Mandarin atau gimana apa seperlu itu sih Mandarin kalau untuk masa saat ini. Sekarang kita lihat pasarnya ya, Pak. Di mana-mana memang loker itu kalau ada tambahan, kalau bisa bahasa Mandarin itu jadi nilai plus gitu. Jadi ya ini yang saya harapkan juga buat generasi berikutnya gitu ya, buat anak-anak
di SMK Nusa Putra 1 maupun teman-teman mungkin yang dari sekolah lain atau dari manapun lah yang dengerin podcast gitu ya. Karena sekarang itu bahasa Mandarin penting banget gitu. Jadi minimal lah kalian bisa ngobrol, bisa ngerti orang ngomong apa dan bisa menjawab itu sudah bagus banget gitu. Karena Mandarin speaker yang dibutuhkan memang banyak gitu. Ya syukur-syukur kalau misalkan teman-teman ada yang berminat sama seperti saya melanjutkan di bidang pendidikan, jadi bisa Bagi ilmu ya. meneruskan ya, jadi bisa meneruskan karena kebutuhan guru Mandarin sekarang juga lumayan banyak ya Pak, Banyak karena banyak yang butuh belajar kan, jadi siapa yang ngajarin kalau bukan gurunya kan gitu ya. Sekarang sebagai informasi saja, bahasa Mandarin itu tidak hanya di sekolah-sekolah yang banyak siswa Chinese-nya. Sekarang sekolah-sekolah negeri juga Sudah yang mulai ada ya. sudah ada pelajaran bahasa Mandarin. Terus sekolah-sekolah yang bahkan sekolah yang basicnya sekolah IT Islam itu sekarang sudah bahasa Mandarin juga. Hmm, Jadi sebegitu besarnya ya. iya dampaknya besar banget ya di Iya, Indonesia ya. terutama. Katanya kan China itu kan nomor 2 ekonominya di dunia ya. Ya bisa Iya, aja nomor 1. Kalau kita sudah menguasai pasar nomor satunya dunia ya lebih enak. Karena hubungannya kan nanti dengan orang luar ya. betul. Gitu. Ini juga kalau saya lihat di iklan itu kan banyak lowongan translator ya, ini ya, Iya, yang bahasa Mandarin ya. iya. Gede tuh gajinya ya. Jadi bukan cuman gampang cari ini ya, cari lapangan Lapangan kerjanya, tapi juga bisa ditawarkan gaji yang tinggi ya. biasanya kalau bisa bahasa Ya, Mandarin. saya punya teman itu gajinya gede juga di Iya. translator. Mm-mm. Padahal bukan lulusan China ya. Ya, kampus di Indonesia juga banyak kok yang itu buka jurusan Iya, betul. Mandarin ya. Mm-mm. Gitu loh, Se. Iya, Terima kasih atas itu ya, sharing-sharingnya. iya. Terima kasih juga untuk kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Iya. Oke, baik. Saya kira-kira itu ya yang dapat kita bagi untuk teman-teman semua kaitannya dengan bahasa Mandarin. Mudah-mudahan teman-teman yang berminat nanti untuk belajar bahasa Mandarin atau mendalami bahasa Mandarin dipermudah gitu ya. Ya, amin. Mari kita tutup bersama. Sekian. Sekian Nusa Podcast. Sampai jumpa kembali. 再见，拜拜。